Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi, yang menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan kaya akan informasi bagi sahabat Drunska sekeluarga. Disiarkan langsung di Instagram Live @Drunska di ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Di Sabtu yang cerah hari ini, Bincang-Bincang Doi Dr. Kandang Sapi Solo menghadirkan tema latihan oral motor pada pasien dewasa. Dan saat ini Kristina sudah ditemani dengan terapis wicara Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Ada Mas Ardia Dwi, ahli media terapi wicara. Selamat datang di Bincang-Bincang Doi, Mas Ardia. Selamat pagi Mbak Kristi. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Ceria. Iya. Oke, mari sahabat Drunska boleh ikut berpartisipasi bersama kami dalam acara kali ini dengan share, like, dan memberikan komentar atau pertanyaan seputar latihan oral motor pada pasien dewasa hari ini yang akan kita praktikkan hari ini. Selain berkesempatan dijawab langsung dengan terapis wicara Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo, akan ada giveaway menarik nih buat pemirsa yang beruntung. Jadi simak informasinya sampai selesai ya. Dan sebagai pembuka boleh dijelaskan secara singkat dulu nih Mas mengenai latihan oral motor pada pasien dewasa yang akan kita praktekkan ini nanti. Iya. Selamat pagi. Jadi saya akan membawakan latihan oral motor pada pasien dewasa. Jadi ini latihannya ini sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan oral motor yang ada di mulut seperti rahang, bibir, sama lidah, Mbak Rizky. Oke. Ya. Dan latihan ini nanti ditunjukkan untuk segala kondisi atau ada gejala tertentu, Mas? Sebenarnya latihan ini bisa dilakukan dalam kondisi pasien seperti pasien pasca stroke, bisa pasien seperti gangguan TMJ, juga bisa latihan untuk pasien depresi, juga bisa, ataupun pasien yang mengalami gangguan distonia atau di persendiannya itu kaku, itu juga bisa. TMJ itu apa Mas tadi Mas? TMJ ini untuk latihan di kemampuan rahang, jadi bisa pasca operasi yang seperti itu pembukaannya masih kurang lebar, nah ini juga bisa untuk latihan. Oke Mas, lalu untuk manfaat mempraktikkan latihan oral motor ini secara rutin bagi seseorang dengan kondisi tersebut apa ya Mas? Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan kemampuan rahang, bibir, lidah ya, yang bertujuan secara spesifiknya pasti untuk melatih atau memperbaiki kemampuan dalam berbicara. Ada juga nanti sebenarnya juga bisa latihan oral motor ini juga bisa diperuntukkan untuk gangguan menelan. Tapi yang kita share hari ini adalah latihan oral motor yang khususnya diperuntukkan dalam gangguan berbicara atau meningkatkan kemampuan bicara. Lalu untuk mempraktikkan latihan ini nanti ada berapa latihan ini Mas? Nanti saya akan memperagakan variasinya ada 3. Jadi yang pertama adalah latihan rahang, yang kedua adalah latihan bibir, yang selanjutnya adalah latihan lidah. Apa saja alat yang kita butuhkan untuk mempraktikkan latihan ini Mas? Oh iya, yang pertama mungkin yang kita persiapkan adalah pastinya kursi dulu, karena kan latihan ini nanti diposisikan dalam posisi duduk ya Mas. Yang kedua cermin, yang ketiga nanti sepatal kayu, ya kayak seperti stick es krim. Jadi kalau punya stick es krim, kalau mau untuk latihan jangan dibuang. Bisa untuk latihan ini. Bisa untuk latihan. Jadi es krimnya dikasihkan untuk cucunya, sticknya untuk latihannya. Oke Mas, jadi tanpa berlama lagi nih ya, monggo Mas Arya, kita mulai latihan saja hari ini ya. Oh baik. Ya sebelum latihan seperti tadi mungkin saya tunjukkan dulu. Ini adalah cermin biasa. Yang kedua adalah yang kita persiapkan ini tadi adalah stick es krim seperti ini. Stick es krimnya ini masih steril ya. Ini masih ada bungkusnya, jadi belum terbuka, jadi aman nanti kalau untuk latihan. Oke,
kita lanjut aja ya dari sini ya. Ya, boleh. Untuk latihannya yang perlu dipersiapkan tadi adalah kursi. Jadi kursi yang harus dipersiapkan. Lalu latihan yang pertama yang akan kita lakukan adalah latihan rahang. Jadi latihan rahang yang pertama yang harus diperhatikan adalah posisi duduk atau posisi badan. Jadi harus tegak dulu. Jadi yang seperti ini. Misalkan yang seperti ini kursinya kita harus posisikan tegak lurus yang seperti ini. Jadi tidak boleh tulang belakangnya lembek atau ke belakang seperti ini atau ke samping juga tidak boleh, harus benar-benar tegak yang seperti itu. Jadi latihan yang kedua dengan membuka dan menutup mulut. Maaf saya buka masker ya. Jadi latihannya membuka dan menutup mulut. Jadi tolong perhatikan. Jadi yang pertama adalah cuma membuka dan menutup mulut saja. Jadi seperti ini contohnya. Buka secara maksimal, lalu tutup, lalu buka lagi secara maksimal, lalu tutup. Nah itu bisa dilakukan secara berulang, bisa 15 kali hitungan dikali 2. Lalu gerakan yang selanjutnya adalah membuka mulut, dan pembukaan mulut itu kurang lebih 1 jari dulu. Nah ini untuk gangguan-gangguan tadi, misalkan gangguan TMJ yang belum bisa membuka mulutnya secara lebar, jadi dengan kurang lebih 1 jari dulu. Jadi membuka mulut, pembukaan 1 jari lalu tahan seperti ini. Jadi kira-kira 1 jari, sekitar 1 jari, buka sedikit lalu tahan dulu yang seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan membuka mulut dan pembukaan mulut 2 jari lalu tahan. Jadi biar ada gradnya ya, jadi tidak langsung dibuka lebar tapi urut ya. Yang kedua adalah 2 jari, sekitar 2 jari. Nah yang seperti ini, perhatikan lagi. Jadi pembukaannya kurang lebih 2 jari. Lalu gerakan yang selanjutnya adalah 3 jari. Nah ini kurang lebih sudah cukup untuk mewakili bicara. Pembukaan rahangnya kurang lebih 3 jari yang seperti ini, 3 jari. Nah, nanti diperhatikan 3 jari yang seperti ini, kira-kira lihat di depan cermin, bisa enggak ya 3 jari? Kurang lebih seperti ini. Untuk berapa hitungan ini Mas nanti? Nanti hitungannya ini 15 kali hitungan. Jadi dihitung 1, 2 sampai 15 kali, bisa diulang 2 kali Mbak Kristi. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya saja latihan selanjutnya dengan gigit dan tahan. Nah ini stick es krimnya baru kita gunakan. Oke sebentar, kita buka dulu. Seperti ini. Jadi letakkan stick es krim ini ke rahang kanan. Saya memberi contohnya ke rahang kanan dulu ya. Boleh nanti kiri dulu juga boleh. Jadi seperti ini, letakkan stick es krim ke rahang kanan, gigit dan tahan. Jadi seperti ini. Ya, ditahan. Lalu ke rahang kiri atau rahang selanjutnya yang sebelah kiri seperti ini sama, lalu tahan. Ya, yang seperti itu. Atau nanti bisa dikasih tekanan sedikit ya. Jadi sama ikut tadi ke kanan, lalu tarik sedikit juga boleh. Jadi ditarik. Nah, jadi ada tekanan, ini juga iya, sama. Jadi masukkan dulu, gigit, lalu ditarik sedikit. Nah, yang seperti itu. Usahakan waktu menarik, lalu tahan, jangan sampai sepatunya terlepas ya. Karena ini untuk menentukan latihan yang kuat enggak sih rahang ini, yang seperti itu. Lalu gerakan yang selanjutnya adalah menggerakkan rahang bawah ke kiri dan
ke kanan. Jadi rahang bawah ini yang akan digunakan untuk membuka menutup. Jadi harus lebih fleksibel, karena nanti tentunya kalau kita berbicara rahang ini fleksibel banget ya bergerak-gerakannya ya. Nah, ini digerakkan rahang ke kiri dan ke kanan seperti ini. Melakukannya tolong perhatikan, hati-hati ya, mungkin jangan langsung dipaksakan, harus pelan-pelan, takutnya nanti latihan ini menggerakkan rahang biar lebih bagus, tapi karena tenaganya mungkin cukup besar ya, secara berlebihan nanti bisa menimbulkan kekakuan. Jadi secara rileks saja ke kiri dan ke kanan. Nah, yang seperti itu. Jadi latihan rahang ini untuk salah satunya tadi untuk pembukaan dulu. Jadi membuka menutup dulu seperti apa pembukaannya, sudah bagus atau belum. Yang kedua adalah ketahanannya sudah bagus atau belum. Baru kekuatannya sudah bagus atau belum. Nah, ini tadi adalah salah satu latihan rahang yang sangat mudah dilakukan di rumah, yang seperti itu. Bisa juga dengan kalau tidak bisa sendiri, bisa dibantu dengan orang lain atau keluarganya pastinya ya. Nah, ini nggak mesti. Ini tadi salah satu contoh latihan rahang yang sangat mudah dilakukan untuk di rumah. Untuk dilakukan di rumah ini sebaiknya ada waktu tertentu gitu nggak Mas, untuk mempraktikannya, misalkan baru bangun tidur atau ada jam-jam tertentu untuk yang lebih baik, semakin untuk latihan yang maksimal lebih baik jam segini gitu, ada nggak Mas? Ya, sebenarnya latihan ini boleh dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari boleh. Tapi biasanya kan kalau pagi itu masih fresh ya Mbak ya, jadi kan mungkin masih fresh. Jadi kalau untuk latihan semangatnya masih banyak. Nanti berbeda lagi nanti kalau entah siang atau sore pas waktu ngantuk-ngantuknya, atau sehabis ada kegiatan apa. Jadi nanti kalau siangnya ngantuk, bagusnya memang di pagi hari. Enaknya sih di pagi hari. Baik. Tapi menurut kalau misalkan yang bersangkutan memang tidak bisa melakukan pagi, ya boleh dilakukan siang, silahkan. Seperti itu Mbak Kristi. Kemudian untuk setiap latihan ini tadi berarti harus dilakukan 15 kali 2 hitungan ya Mas? Kalau misalkan bisa 10 hitungan itu apakah tidak apa-apa atau bagaimana Mas? Oke, ya, pertanyaan yang bagus. Boleh, sebenarnya kan ini tadi latihannya 15 kali hitungan. 15 kali hitungan dikali 2 pengulangan. Boleh dilakukan 10 kali, boleh. Boleh dilakukan. Kenapa boleh dilakukan? Karena menurut kemampuan, karena kan kondisi pasien berbeda-beda ya. Misalkan saya mampunya hanya 10 kali hitungan, karena kalau saya 15 kali hitungan kok saya belum bisa, boleh. Malah bagusnya itu kalau kita mengevaluasi latihan ini atau latihan rahang ini atau nanti semua latihan orang motor di sini itu sesuai kemampuannya dulu. Misalkan saya mau biasanya baru 5, ya sudah 5. Nanti dengan targetnya pasti yang di atas 5 tentunya, jangan sampai mundur dong. Itu boleh. Ya, bertahap ya, seperti itu ya Mas? Bertahap, bagusnya memang bertahap, tapi konsisten. Nah, biasanya di sini untuk pasien-pasien itu saat latihan itu kadang-kadang bilang ke terapisnya, saya mengulang latihan di rumah tapi saya nggak konsisten, nggak setiap hari saya lakukan, atau 2 hari atau 3 hari, bahkan sekali tok. Nah, ini nanti yang akan kemampuan untuk oral motornya ini menjadi kekuatannya tidak berkesinambungan karena latihannya tidak konsisten. Gitu, Mbak Kristi. Oke, baik Mas. Kemudian untuk posisi ini tadi berarti posisinya untuk yang khusus posisi duduk ya ini? Khusus posisi duduk, jadi duduknya harus tegak, seperti itu. Untuk posisinya yang lain bisakah dilakukan dengan posisi tidur atau bagaimana Mas? Posisi tidur bisa dilakukan. Jadi latihan untuk oral motor pada pasien dewasa ini boleh dilakukan dalam posisi tiduran. Karena di
Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi ini saya sering melakukan latihan oral motor justru pada posisi tiduran. Misalkan waktu di pasien di ICU pun itu belum bisa duduk pastinya ya, masih lemah dan sebagainya, atau pasien di rawat inap yang sudah dibangsa yang seperti itu pasca stroke tentunya kebanyakan belum bisa untuk duduk karena kan baru ya, baru kena serangan, belum bisa duduk yang seperti itu. Saya melakukan latihan oral motor ini sambil tiduran, tidak apa-apa yang seperti itu. Oke. Untuk latihan berikutnya ada latihan, variasi latihan apa nih Mas? Variasi yang selanjutnya adalah latihan bibir ya. Jadi setelah latihan tangan kita beralih ke latihan bibir. Latihan bibir. Jadi latihan bibir ini juga mudah dilakukan di rumah. Jadi sama. Jadi yang harus diperhatikan adalah posisi badan. Jadi posisi badan usahakan tegak di depan cermin yang seperti itu. Ya. Misalkan tidak ada kursi, bisa juga misalkan kondisinya harus di kursi roda, boleh di kursi roda juga boleh, seperti itu asalkan tetap tegak ya. Jadi posisi badan duduk tegak di depan cermin ya, yang seperti itu, badan tegak, kepala tegak. Lalu selanjutnya adalah dengan mulut tertutup lalu retraksi bibir atau seperti bibir tersenyum ya, lebih mudahnya bibir tersenyum. Jadi duduk tegak, lalu posisi tutup mulut, lalu bibir tersenyum. Saya ulangi seperti ini, senyum. Seperti itu. Lalu selanjutnya dengan mulut tertutup lalu protrusi bibir atau bibir bulat ke arah depan. Jadi protrusi bibir atau gerakan seperti mencium. Nah, ini mudahnya gerakan seperti mencium ya. Jadi seperti ini. Harus maksimal ya. Usahakan tarikan ini ditarik secara maksimal atau gerakannya usahakan gerakannya diinikan secara maksimal seperti ini. Saya ulangi. Jadi usahakan bibirnya bulat ke arah depan secara maksimal. Atau latihan selanjutnya adalah divariasikan antara bibir tersenyum sama bibir cium atau ke arah depan. Jadi yang seperti ini. Retraksikan bibir dulu seperti tadi yang di awal, baru senyum, baru cium. Nah, seperti itu. Jadi protrusi retraksi bibir secara bergantian, usahakan gerakan ini maksimal gerakannya, baik ke samping ataupun ke depan ya. Lalu selanjutnya adalah dengan menutup mulut lalu kembungkan pipi kanan. Ini mudah juga ini dilakukan. Jadi cuman tutup mulut kita dulu, baru kembungkan pipi sebelah kanan seperti ini. Usahakan sampai benar-benar bulat ya. Perhatikan pipi kanan lagi. Lalu selanjutnya sama kembungkan pipi ke arah yang berlawanan sebelah kiri seperti ini.
usahakan kembungkan pipinya ini juga harus maksimal ya, jadi harus benar-benar membentuk buatan ya, yang seperti itu. Lalu bisa divariasikan antara kanan, kembungan pipi kanan sama kembungan pipi kiri dilakukan secara bergantian, jadi latihan seperti ini. Yang seperti itu, sama usahakan maksimal lagi ininya bulatannya sampai benar-benar kelihatan ya bulatannya ya, jangan sampai bulatannya kecil seperti ini. Jadi ini nggak begitu kelihatan ya, atau masih bocor itu juga bisa, jangan sampai masih bocor. Jadi misalkan udah kembung ini tapi tiba-tiba udaranya keluar dari mulut, berarti salah satu sisinya masih lemah. Atau latihan yang selanjutnya adalah ini pakai stick es krim lagi, yang seperti ini ya. Ini stick es krimnya ini banyak fungsinya kalau untuk latihan oral motor. Jadi letakkan stick es krim di antara bibir bawah sama bibir atas, lalu tahan. Jadi yang seperti ini. Dipakai spatol kayunya tadi. Nah, ini untuk penutupan bibir ya. Penutupan bibirnya biar kuat. Nanti bersangkutan yang kembungkan pipi tadi juga. Jadi stick es krim ditaruh di antara bibir atas dan bibir bawah. Ulangi lagi. Ini dilakukan dengan secara berulang-ulang. Jadi di antara bibir atas dan bibir bawah, usahakan stick es krim ini jangan sampai jatuh ya. Lalu latihan yang selanjutnya masih sama. Jadi letakkan stick es krim ini di antara bibir atas sama bibir bawah, ditahan jangan sampai jatuh, lalu ditarik di setiap ujungnya atau tarik stick es krimnya ini, jadi berlawanan ya. Kalau tadi cuma seperti ini, jadi ditaruh tapi tidak ditarik, sekarang tambahnya cuma ditarik. Kalau yang tadi seperti ini ya, seperti ini. Saya ulangi. Lalu gerakan yang ini ditambah dengan menarik spatol kayunya, ya, pelan-pelan menariknya. Yang seperti itu, atau langsung bergantian, boleh kanan kiri, kanan dulu boleh, kiri dulu boleh. Saya ulangi kalau dari kanan dulu ya. Jadi stick es krim ditahan dulu di antara bibir atas dan bibir bawah, tahan, lalu taruh ke sebelah kanan. Atau sebaliknya. Ya, yang seperti itu. Jadi taruh stick es krim di antara bibir atas bibir bawah, tahan, lalu tarik di setiap ujungnya. Ujung kanan dulu boleh, mau kiri dulu juga boleh. Tahan, tarik
secara bergantian dan usahakan stik es krim ini jangan sampai lepas. Ya, lalu latihan bibir selanjutnya masih sama di antara selah bibir atas sama bibir bawah. Cuman kalau tadi menariknya di setiap ujung stik es krimnya, sekarang menariknya di depan ujung depan stik es krimnya. Jadi seperti ini. Ya, ini seperti itu. Jadi ini latihan bibir ini diperuntukkan untuk kekuatan bibir khususnya. Biasanya pasien-pasien pasca stroke itu banyak yang masih drooling, yang masih ngecas seperti itu. Nah, ini bagus banget nih untuk latihan agar tidak drooling lagi sehingga air liurnya tidak keluar seperti itu. Nah, ini salah satu beberapa contoh latihan bibir yang sangat mudah dilakukan di rumah. Boleh dilakukan sendiri atau mungkin kalau tidak bisa dilakukan sendiri, boleh perawatnya membantunya, boleh, atau keluarganya. Ya, ini tadi Mbak Christine beberapa latihan untuk latihan kekuatan bibir atau otot-otot bibir. Variasi kedua ya Mas ya, dari yang pertama tadi ada latihan rahang dan yang kedua ini latihan bibir ya Mas ya. Ya, latihan pertama tadi latihan rahang, yang selanjutnya tadi adalah latihan bibir. Dilakukan secara bertahap dari 15 hitungan kali 2, tapi bertahap dulu ya Mas ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Sama ini antara latihan rahang tadi sama lidah ini juga sama. Jadi kita harus perhatikan kondisi pasien atau kondisi dewasa tersebut, karena tentu kondisinya pasti berbeda-beda dong. Nggak bisa kita menyamakan kondisi walaupun statusnya ya, atau sakitnya sama, misalkan pasca stroke, tapi walaupun sama-sama mengalami gangguan di oral motornya karena pasca stroke, tentu kondisinya tetap berbeda, nggak bisa kita samakan. Jadi kita toleransi bagusnya sesuai kemampuannya dulu gitu. Oke. Mungkin ada sahabat Grunska yang baru aja bergabung nih Mas, dan belum tahu, ini ada pertanyaan untuk penyakit apa saja yang membutuhkan latihan oral motor dari @elta_hakim. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas, selain buat pasca stroke, untuk pasien apa saja Mas? Pasien stroke bisa, pasien untuk distonia atau kekakuan di area atau ototnya bisa. Biasanya itu kesusahan untuk menggerakkan bagian oral motornya, terutama rahang atau bibir atau lidahnya, karena untuk berbicara pun sangat sulit ya untuk kondisi ini. Jadi latihan oral motor ini cukup bagus untuk dilakukan. Ataupun latihan untuk gangguan rahang atau TMJ tadi. Jadi yang pembukaannya masih sedikit, ya kan, keterbatasan untuk pembukaan rahang, ya ini bisa dilakukan. Jadi dari pembukaan rahang dulu, baru nanti ke kemampuan bibirnya, seperti itu juga bisa dilakukan. Sebenarnya latihan itu juga bisa dilakukan untuk kondisi pasien anak, sebenarnya juga bisa, tapi perbedaan yang jelas di sini kan otomatis kalau anak pasti perlu didampingi dong, karena kan anak kadang-kadang kan untuk latihannya masih belum terarahkan dengan baik. Kalau pada kondisi pasien yang sekarang kan bisa kalau dewasa bisa kan lebih mudah kan untuk diarahkan, atau juga untuk pasien yang tadi yang saya jelaskan gangguan pasca stroke, misalkan khususnya untuk yang masih drooling ya kan, liurnya masih keluar. Ini latihan untuk menahan spatel tadi yang pakai spatel kayu ini yang ditahan seperti ini. Nah, ini juga bisa untuk menahan air liur biar tidak tumpah, ya seperti itu. Mungkin itu aja. Oke Mas, kalau misalkan untuk yang latihan bibir, misal pada latihan bibir senyum, tadi kan ada yang
part yang senyum ya Mas ya. Yang ada yang senyum ya. Pasien kondisi stroke seperti itu kan mungkin ada satu sisi yang tidak bisa naik atau bergerak. Nah itu apa yang harus dilakukan Mas? Pertanyaan yang bagus. Jadi saya sering menangani pasien stroke. Pastinya kalau stroke kan sebelah kirinya pasti lumpuh ya, seperti itu kebanyakan ya. Pasti salah satu sisi itu lemah. Jadi ketika latihan, ini kan latihan di rumah ya, latihan yang dilakukan di rumah. Ketika salah satu sisinya lemah, bisa kita bantu dengan tangan yang kuat. Ya, misalkan kan stroke, misalkan tangan kanannya sama wajahnya nih, yang kemampuan ototnya melemah. Nah, nanti bisa dibantu dengan tangan yang sisi kiri atau yang lebih kuat atau sebaliknya. Jadi dengan misalkan ini saya mencontohkan yang lemah di bagian kiri. Ketika senyum, wajah atau bibir bagian kirinya masih lemah. Nanti bisa dibantu dengan kanan yang kuat atau yang sebelah kanan. Jadi yang seperti ini. Senyum. Yang sini belum terlalu kuat, nanti bisa dibantu senyum. Lagi. Ya. Yang seperti itu, jadi bisa dibantu sesuai toleransinya ya. Kemampuannya harus kanan dan kiri usahakan simetris. Jadi dengan menghadap kaca, makanya cermin ini atau kaca ini sangat penting ya kalau untuk latihan oral motor. Karena ketika latihan ini dilakukan sendiri atau mandiri, kita bisa mengontrol kemampuan bibir bagian kirinya itu masih kurang seberapa sih naiknya. Jadi bisa melihat kaca. Jadi bisa dibantu itu boleh kalau yang seperti itu. Jadi kalau tentunya kalau waktu terapi di rumah sakit kita, rumah sakit dokteran, pasti kan dibantu oleh terapisnya ya, yang seperti itu. Mungkin dibantu dengan massage atau dengan vibrasi. Nah, kalau yang di rumah bisa dibantu dengan bantuan tangan tadi yang lebih kuat. Oke, Mas, mungkin itu dulu pertanyaannya. Kemudian ada variasi yang selanjutnya Mas. Ini variasi yang terakhir ya Mbak Christine ya. Jadi variasi yang selanjutnya adalah latihan lidah ya. Kita balik lagi ke latihan ini. Jadi balik lagi posisi atau postur itu harus bagus. Jadi badan usahakan duduk tegak di depan cermin ya, yang seperti ini. Tetap harus melihat fokus latihannya apa. Kalau latihannya lidah berarti kita harus memperhatikan lidah kita. Jadi posisikan badan tegak, lalu selanjutnya adalah buka mulut, lalu julurkan lidah keluar secara maksimal ya, yang seperti ini. Jadi lidahnya itu digerakkan ke depan ya. Perhatikan harus buka mulut dulu ya. Jadi buka mulut, lalu keluarkan atau julurkan lidah keluar secara maksimal. Bisa berulang tadi 15 kali hitungan atau sesuai toleransi kemampuan pasien. Jadi seperti ini. Lidah, jadi dilakukan berulang-ulang. Jadi ya seperti keluar masuk lidahnya, keluar lagi masuk lagi. Jadi usahakan posisi kepala juga tegak, badan juga tegak, buka mulutnya, perhatikan kepalanya tidak boleh ikut. Lalu latihan yang selanjutnya adalah buka mulut sama, lalu lidah dijulurkan keluar seperti tadi, lalu arahkan ke sisi kanan, lalu ke sisi kiri mulut secara maksimal. Jadi ini harus maksimal ya. Ini seperti ini, buka dulu, lidahnya keluar, lalu gerakkan ke kanan dan ke kiri. 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 Lalu gerakkan ke kanan dan ke kiri.
bisa ke arah kanan dulu atau bisa ke kiri dulu juga boleh, jadi yang seperti ini. Atau sebaliknya. Yang seperti itu. Jadi menggerakkan atau menjulurkan lidah keluar ke arah sudut kanan dan kiri mulut secara maksimal, ya harus maksimal ya, jangan sampai tidak maksimal. Nanti kalau tidak maksimal berarti bisa kita lihat kalau tidak maksimal berarti ada kelemahan di salah satu sisinya. Lalu latihan selanjutnya dengan menjulurkan lidah keluar, lalu gerakkan lidah ke bibir atas secara maksimal. Ini seperti bersama itu tadi. Jadi buka mulutnya dulu yang lebar. Jadi yang seperti kita latihan di awal tadi, kurang lebih 3 jari ya pembukaannya ya. Keluarkan lidahnya ke depan. Lalu taruh lidah di atas bibir atau di bibir atas secara maksimal. Saya ulangi lagi, perhatikan pembukaannya, lalu gerakannya. Lalu latihan selanjutnya adalah menjulurkan lidah keluar sama, lalu menggerakkan lidah ke bibir bawah secara maksimal. Jadi kalau tadi ke atas, sekarang ke bawah. Perhatikan selalu buka mulutnya secara lebar, kurang lebih 3 jari ya. Selalu buka mulutnya ya. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Lalu latihan yang selanjutnya adalah menggerakkan lidah keluar, sama gerakannya kita bergantian dari atas ke bawah. Jadi yang seperti ini. Ya. Jadi usahakan maksimal. Jadi kalau ke atas ya harus ke atas maksimal. Kalau ke bawah harus ke bawah maksimal. Lalu latihan yang selanjutnya adalah dengan latihan selanjutnya dengan cara menutup mulutnya. Jadi ditutup mulutnya, lalu gerakkan lidah atau gerakan mendorong. Jadi lidah mendorong pipi bagian kanan, ya. Jadi seperti ini, tutup mulutnya. Lidahnya dorong pipi sebelah kanan bagian dalam. Lalu sama kita mendorong pipi bagian kiri ya secara maksimal.
Jadi mendorongnya sampai benar-benar ada tonjolan. Berarti itu benar-benar kuat ya latihannya. Lalu variasikan ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau tadi ke kanan ke kiri, jadi ini nanti digabung variasi ke kanan dan ke kiri. Latihan ini juga harus maksimal ya. Usahakan kemampuan lidahnya ini harus sampai menempel di lidahnya harus menempel di pipi dalam secara maksimal. Jadi usahakan sampai benar-benar bulat ya, sampai ada tonjolannya. Lalu latihan yang selanjutnya adalah buka mulut, lalu tempatkan ujung lidah di belakang gigi seri atas secara maksimal. Ini kalau tadi latihan lidahnya sampai keluar mulut, sekarang di dalam mulut. Seperti ini, buka ujung lidah, tempel di belakang gigi seri atas secara maksimal. Berikutnya di gigi seri bawah secara maksimal juga. Atau boleh nanti divariasikan ke atas dan ke bawah. Ini tadi beberapa latihan untuk penguatan otot lidah atau khususnya lidah yang juga sangat mudah dilakukan di rumah. Jadi ini latihan ini tidak berat, sangat mudah dilakukan di rumah untuk meningkatkan kemampuan oral motor khususnya lidah, Mbak Kristi. Ini seperti itu tadi. Oke, terima kasih banyak Mas Ardia. Ini sudah 3 variasi ya Mas? Ya, 3 variasi. Dari yang pertama variasi latihan rahang, kemudian bibir, dan lidah ya Mas ya? Iya, betul. Ini dilakukannya urut, rahang dulu, bibir, baru lidah, atau bisa acak nih Mas? Ya, sebenarnya latihan ini bagusnya memang harus berurutan sesuai grade-nya. Jadi misalkan seperti ini Mbak Kristi. Misalkan saya ini latihan untuk pasien pasca stroke, mau latihan lidah ini lemah nih, misalkan kan dari dokter ini lidahnya lemah seperti itu. Oke, lidahnya lemah. Tapi sebelum kita melatih lidahnya, kita harus perhatikan rahang dulu. Kenapa kita perhatikan rahang dulu? Sekarang kita mau latihan gerakan lidah, tetapi rahangnya belum bisa membuka. Kira-kira bisa latihan tidak? Tidak bisa. Makanya latihan ini harus dilakukan secara urut ya. Jadi latihan bagusnya dilakukan secara rahang dulu, baru bibir, baru lidah. Kecuali memang latihannya ini fokusnya cuma di area lidah saja misalkan, tapi gangguan rahangnya bagus, bibirnya juga tidak masalah, boleh langsung latihan di lidah boleh. Tapi kalau ini harus urut ya. Jadi latihan rahang dulu, bibir dulu, baru lidah. Iya Mbak Kristi, seperti itu. Dilakukan seperti itu tadi ya Mas ya, dengan kondisi badan yang tegak lurus, ya, tegak, kakinya nggak boleh gantung ya Mas ya berarti ya? Ya betul. Jadi ini juga yang harus diperhatikan adalah posisi duduk. Jadi usahakan misalkan kaki ya, kaki ini misalkan nih duduk tegak, tapi kakinya nggak sampai ke lantai, jadi masih gantung seperti ini. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi latihan. Posturnya tentunya tidak bagus ya.
Karena postur ini sangat menentukan kemampuan oral motor secara maksimal. Misalkan masih gantung seperti ini, berarti kan tidak ada tahanan yang baik. Jadi harusnya misalkan tidak bisa sampai nempel, bisa dikasih misalkan bola atau kursi atau apa, sehingga posisinya bisa secara maksimal. Jangan sampai kakinya gantung. Ya, seperti itu. Bagus banget pertanyaannya dari Mbak Christine. Oke. Ya, seperti itu. Dan juga harus tegak lurus ke kaca ya Mas ya? Iya, tegak lurus ke kaca. Betul. Kiri gitu ya. Ya, karena nanti kalau misalkan nih latihan yang lidah tadi ya Mbak ya, latihan menjulurkan lidah ke arah kanan dan kiri. Nah, ini ada beberapa contoh yang harus diperhatikan saat latihan, karena kebanyakan pasien-pasien ini saat latihan banyak bantuan dari organ tubuh yang lain. Seperti apa? Misalkan seperti ini, contoh gerakan yang lain. Jadi latihan lidah ke kanan dan ke kiri, tapi ada bantuan dari bagian tubuh lain. Ini gerakan yang salah saya contohkan. Jadi gerakan waktu latihan lidah yang salah seperti ini. Otomatis lidahnya ke kanan, kepala juga ikut ke kanan, ke kiri juga ikut ke kiri. Nah, ini apa itu contoh salah satu postur. Nah, ini postur, karena posturnya mengikuti, kepalanya juga mengikuti, berarti posturnya harus tegak. Selalu kan usahakan tegak, seperti itu Mbak Krista. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ardia. Ya, sama-sama. Sudah lengkap kita 3 variasi yang kita praktekkan hari ini. Kemungkinan cukup ya, karena ini kan latihannya memang dibuat sederhana, biar bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Kalaupun misalkan tidak bisa mandiri, bisa dibantu dengan keluarganya. Siap Mas, terima kasih banyak Mas Ardia untuk informasi kesehatan yang dibagikan bersama kita, sahabat Drunska. Nah, ini sudah ada jus dari Cafe Diet nih Mas untuk telepas dahaga perhatian orang. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dinikmati Mas Ardia kembali duduk di sebelah sini. Ya, dan sembari ini selamat menikmati Mas. Iya, terima kasih. Dan sembari Mas Ardia beristirahat, ini sahabat Drunska yang belum tahu, Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo juga menyediakan layanan catering makanan dan minuman sehat dari Cafe Diet. Lokasinya ada di main hall Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo. Menu diet bisa diorder secara offline maupun online dan bisa diantar sampai ke rumah juga. Dan buat sahabat Drunska yang ingin memesan menu catering makanan sehat, kue kering rendah lemak, catering sonde, makanan pendamping air susu ibu atau empasi, dan juga jus segar dan sehat, dapat langsung menghubungi nomor Cafe Diet kami di 0815 7639 333. Saya ulangi, di 0815 7639 333. Selain itu, buat sahabat Drunska yang masih harus di rumah aja namun perlu konsultasi dengan dokter, don't worry, karena rumah sakit juga menyediakan layanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka tetap bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone. Mendaftarnya juga bisa melalui website di raja.drunska.com, dan untuk obatnya juga bisa diantar dengan layanan antar obat atau LAO. Selain itu, memasuki masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, sahabat Drunska juga bisa melakukan screening COVID-19 dengan swab antigen dan swab PCR dengan sistem drive-thru serta non-drive-thru di Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo. Pendaftaran, jadwal pemeriksaan, dan cek hasil dapat melalui website di antigen.drunska.com serta pcr.drunska.com. Informasi jadwal dapat disimak melalui banner berikut ini ya. Nah, Bapak Ardia, tidak terasa nih Mas. Waktu perjumpaan kita di sahabat Drunska ini sudah hampir habis. Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Dan ini ada kenang-kenangan dari rumah sakit berupa kaos. Mungkin bisa dibuka dulu Mas untuk ditunjukkan ke sahabat Drunska. Monggo. Drunska tetap aman. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak Mas Ardia untuk partisipasinya di Sabtu pagi hari ini.
Dan untuk sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini nih Mas, mungkin ada take home message yang boleh disampaikan untuk sahabat Drenska di rumah? Ya, selalu untuk pastinya tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena kan kondisinya masih yang seperti ini. Lalu untuk latihan oral motor ini tolong dilakukan secara maksimal ya, tentunya ya, dilakukan sebisa mungkin setiap hari, karena kan untuk menjaga kemampuannya biar tetap baik, untuk lebih kuat. Itu aja. Setiap pagi dengan postur yang benar, betul, cara yang benar, dengan durasi yang tepat ya, tentunya ya, dengan tetap bantuan dari keluarga ini sangat penting, terutama kan penyemangat kan ya, seperti support itu. Sistem dari keluarga ini sangat penting ya, ini karena sangat penting, karena ini sebagai obat juga kan, karena nanti otomatis kalau supportnya ini besar ke pasien, nanti juga pasien akan lebih semangat. Jadi atensi atau kemauan untuk latihan pastinya akan lebih besar dong, karena kan dukungan dari keluarga. Hati yang gembira tuh hati yang gembira ya, seperti tadi saya di depan ya, ceria ya. Iya, harus tetap ceria ya, karena kan untuk latihan ini untuk dewasa ya Mas ya, pasti. Latihan untuk dewasa. Oke, terima kasih banyak Mas Ardia untuk informasi yang sudah dibagikan. Terima kasih juga untuk semua sahabat Drenska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Dan pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram TV @Drenska. Jadi tetap ikuti sosial media kami ya, di Facebook, Instagram, dan YouTube kami @Drenska. Serta website kami di www.drenska.com untuk informasi kesehatan terkini di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drenska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Amin. Dan semangat dan sehat selalu untuk sahabat Drenska. Ini saya Christina. Saya Ardia. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau kata yang kami sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.